Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun sebelumnya tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Bicara masalah U23, timnas U23 yang sebentar lagi akan berlaga di AFC U23. Namun sebelum ke sana, kita sedikit kembali lagi mengingat timnas senior. Jika masyarakat atau supporter bola membicarakan masalah timnas senior, tentunya tidak lepas dari usia mereka. Ya, timnas senior berisi pemain-pemain muda di mana rata-rata jika mereka dimainkan di U23, AFC U23, mereka masih bisa dan memenuhi syarat. Nah, gambaran ini yang seperti membuat publik bola, supporter bola kemarin-kemarin tuh merasa, wah ini tim senior jika dimainkan di AFC U23 tentunya akan lebih kompetitif, lebih cerah masa depannya, mungkin akan bisa mendapatkan kemenangan karena mereka bermain bagus dan lain sebagainya. Namun saat itu mungkin kita lupa bahwa AFC U23 tidak ada di kalender FIFA sehingga para pemain atau klub berhak untuk menolak panggilan dari timnas. Ini masalahnya. Nah, dari sini ada resiko bahwa timnas U23 yang akan berlaga nanti tidak diisi pemain apa namanya istilahnya pemain impian, tidak diisi oleh pemain-pemain andalan di mana mereka kemarin bermain di Piala Asia Senior. Walaupun saya percaya ya, PSSI tentunya akan mengusahakan melobi klub-klub agar bisa melepas pemain-pemainnya. Namun kita juga harus melihat kondisi mereka di klub, di liga mereka. Ada mungkin klubnya sedang bersaing untuk promosi ke level yang lebih tinggi lagi atau berebut di posisi atas untuk meraih juara atau sedang berjuang dari posisi degradasi mungkin. Ya mungkin banyak kondisi-kondisi di mana klub membutuhkan pemain. Dari situlah kita harus bisa memahami kondisi mereka ketika mereka tidak bisa melepas pemain yang kita inginkan. Tentunya ini akan menjadikan pekerjaan sendiri untuk STY, bagaimana dia harus meracik strategi lagi, bagaimana dia harus membuat skema permain lagi sesuai dengan pemain yang tersedia. Oke lah, anggap saja tim U23 ini berisi oleh pemain-pemain yang kemarin bermain di senior, namun nggak semuanya ya, nggak full, terus ditambal atau diisi oleh pemain-pemain yang lain yang mungkin belum begitu terbiasa oleh skema STY. Ya di Solo mungkin waktu kualifikasi Piala Asia U23 juga mungkin masih banyak yang bisa dipanggil lagi, tapi kan kondisi setelah bermain di Solo dengan sekarang tentunya berbeda. Mungkin ada pemain yang ngedrop, menurun kualitasnya, atau ada pemain lain yang terlihat bagus namun belum terbiasa dengan skema STY. Ya, inilah yang harus ditemukan solusinya oleh STY. Oke, sekarang anggap saja jelek-jeleknya, sisi buruknya. Pemain U23, tim U23 berisi oleh pemain-pemain yang belum terbiasa bermain bersama, belum terbiasa, belum cair seperti kemarin di timnas senior, harus butuh adaptasi lagi dan banyak lagi. Oke lah, anggap saja seperti itu ya. Fix seandainya tim ini berisi oleh pemain-pemain yang boleh dibilang tanda kutip seadanya, saya harap jangan ada rasa inferior ketika nanti berlaga di ajang yang sesungguhnya. Jangan ada rasa, wah kita belum terbiasa bermain bersama, wah tim ini belum begitu cair dan macam-macam, atau dan alasan-alasan lain. Jangan sampai ada kalimat-kalimat seperti itu. Justru dari pemanggilan ini bisa dijadikan ajang pembuktian para pemain yang kemarin tidak dipanggil STY. Buktikan bahwa STY kemarin salah tidak memanggil kalian. Buktikan jika kalian bisa
menjalankan skema STY dengan baik. Buktikan jika kalian ternyata bisa bermain baik, tidak kalah dari yang lainnya. Buktikan itu di ajang Piala AFC U23. Inilah yang harus diterapkan ketika nanti kalian berlaga di ajang yang sesungguhnya. Begitu juga dengan pemain-pemain yang kemarin bermain di timnas senior. Jangan merasa kemarin sudah bermain di tim senior terus menganggap rekan-rekannya yang kemarin tidak dipanggil, ya ini seperti apa ya, seperti juniornya atau seperti adik kelasnya. Janganlah seperti itu. Semua anggaplah pemain yang sama pentingnya, satu tim, semua saudara, saling support, saling bantu jika ada kesulitan, sehingga tim ini bisa solid. Ketika tim tidak membeda-bedakan siapa yang bermain di tim senior kemarin, siapa yang tidak dipanggil kemarin, tidak membeda-bedakan, ketika menganggap semuanya sama, menganggap semuanya penting, maka dari situlah kekompakan akan tercipta. Semua saling bantu. Ini membawa nama Indonesia. Kalau kalian masih membawa ego kalian, masih merasa minder, yang pemain baru ya, yang baru dipanggil merasa minder, yang kemarin dipanggil senior merasa egonya tinggi, merasa lebih pinter, ya udah nggak akan berhasil nanti di Piala AFC U23. Dan untuk saya pribadi, event ini tidak saya anggap sebagai event yang paling penting, yang prestisius, yang harus juara, yang harus ini itu. Enggak. Saya melihat event ini sebagai pengembangan sepak bola di kelompok umur. Yang penting mereka bisa belajar adaptasi dengan lawan, adaptasi dengan lapangan, adaptasi dengan situasi dan kondisi di mana mereka bermain away, adaptasi dengan strategi dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman itu saya harap bisa menjadikan mereka untuk menambah kemampuan pengalaman dalam bermain sepak bola, sehingga nantinya di usia senior, ketika mereka dipanggil di senior, itu mereka sudah matang, sudah bagus, sudah bisa lebih beradaptasi lagi. Ya mungkin pendapat orang berbeda-beda. Mungkin ada yang menganggap bahwa ajang ini dianggap harus juara dan macam-macam. Ya tidak masalah berpendapat lain, tapi kalau saya memandang bahwa ajang ini hanya untuk sekedar mencari pengalaman saja, nggak harus juara, nggak apa-apa. Bisa bermain bagus, bisa menerapkan skema pelatih dengan baik, itu menurut saya sudah senang. Syukur-syukur menang ya, sesuai target 8 besar itu. Mungkin Anda punya pendapat lain tentang AFC U23 yang akan dijalani ini, bisa tulis di kolom komentar. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.